Flores, sebuah pulau indah yang berada di tengah gugusan Nusa Tenggara Timur. Seakan menggambarkan secara harfiah nama yang dibawanya, Flores yang berarti bunga, memang memiliki keindahan luar biasa. Siapa yang tak kenal Momere, Ende, Bajawa, hingga Labuan Bajo dengan komodonya yang mendunia? Flores memang punya pesona yang tiada duanya. Bahkan jika kita menelisik daerah ujung timur Pulau Flores, kita dapat menemukan pesona wisata lain yang tak kalah menarik. Selamat datang di Larantuka. Larantuka, Kabupaten Flores Timur ini, mungkin belum setenar daerah wisata lain di Pulau Flores. Namun jika bicara tentang keramahan warga serta keindahan alam, rasanya tak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Berada di ujung timur Flores, membuat Larantuka diberkahi masyarakat bahari yang menjaga kelestarian laut sebagai sumber kehidupannya. Pantai-pantai indah berpasir putih menjadi pemandangan memukau bagi para wisatawan yang mengunjungi Larantuka. Salah satunya adalah Pantai Weri. Pantai kebanggaan warga Larantuka ini adalah spot terbaik untuk menikmati sunrise, karena posisinya yang menghadap timur. Letaknya yang dekat dari pusat kota tak lantas membuatnya hiruk-pikuk. Pantai ini justru sangat bersih dan damai. Hanya debu ombak yang akan menemani saat-saat penuh privasi Anda. Pantai berpasir putih tak hanya bisa ditemui di pesisir pulau. Keajaiban alam tersebut juga bisa muncul di tengah laut. Pantai Nuha, yang terletak tak jauh dari Pulau Adonara adalah keajaiban tersebut. Uniknya fenomena alam ini hanya bisa terlihat saat air laut sedang surut. Sepanjang mata memandang, hanya putihnya pasir pantai yang membatasi birunya langit serta laut. Berada di sini sambil berjalan menyusuri garis pantai, dijamin akan membuat siapapun betah berlama-lama karena keindahannya yang menawan. Larantuka juga menawarkan keindahan tersembunyi di bawah laut. Dengan melakukan aktivitas snorkeling di pesisir pantai, keindahan ini sudah bisa dilihat tanpa perlu bersusah payah karena air lautnya yang jernih. Jika belum puas, wisatawan yang memiliki lisensi diving dapat pula menjelajahi keindahan bawah laut Larantuka lebih dalam lagi. Sebagai daerah yang terletak di antara gugusan pulau-pulau, kekayaan hayati Flores Timur memang luar biasa. Berbagai jenis fauna laut serta barisan terumbu karang yang tertata apik, dijamin siap mengundang rasa ingin tahu para penyelam untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi. Lestarinya keindahan bawah laut ini, tercipta karena kearifan lokal warga Larantuka yang selalu menjaga keindahan alam layaknya diri mereka sendiri. Beranjak ke dataran tinggi, bersiaplah terkesima dengan eloknya Danau Asmara. Danau yang terbentuk akibat letusan Gunung Sodo-Braucobanara pada abad ke-5 sebelum Masehi, berada di bagian kepala naga Pulau Flores, tepatnya di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga. Keindahan Danau Asmara jika dilihat dari ketinggian sungguh luar biasa.
Pura ragu untuk berinteraksi dengan ramahnya warga setempat. Mereka tidak akan keberatan untuk diajak bercengkrama, walaupun sedang melakukan aktivitas menenun kain. Keramahan serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang yang masih terjaga dengan baik di tanah Flores ini. Larantuka, tak hanya keindahan alamnya yang menawan hati. Di daerah yang berjuluk Nagi Reina atau kota Bunda Maria ini, perpaduan budaya dan religi, menciptakan sebuah keunikan yang terjaga apik sejak 5 abad lalu. Pengaruh kultur dan agama Katolik yang dibawa kolonial Portugis pada abad ke-15, menjadi magnet pengikat wisata hingga saat ini. Inilah keunikan Larantuka yang tak dimiliki daerah lain di Indonesia. Kapela dan gereja, dengan desain arsitektur khas Portugis adalah latar kota kemanapun melangkah. Jika ingin mendapatkan suasana yang lebih khusyuk untuk berdoa, biasanya umat Katolik akan mendatangi Gua Maria yang terdapat di atas bukit. Hebatnya lagi, Larantuka memiliki katedralnya sendiri. Sebagai perwakilan langsung dari Keuskupan Vatikan, yaitu Katedral Reina Rosari yang bermakna Ratu Rosario tersuci. Jika Aceh punya julukan negeri Serambi Mekah, Larantuka sangat layak jika dijuluki sebagai Serambi Vatikan di Indonesia. Indonesia, surga wisata di dunia dengan keindahan alam yang tiada taraf. Ribuan peziarah seluruh dunia memadati kota dalam perayaan tahunan, seakan memecah keheningan keseharian kota ini. Menghayati ritual religi sebelum Hari Raya Paskah, yaitu perayaan Pekan Suci Semana Santa. Dalam momen suci ini, umat Katolik merayakannya dengan khusyuk dan hikmat. Mengenang Yesus dan Bunda Maria saat proses penyaliban. Doa saat Kamis Putih dipanjatkan untuk mengenang saat Yesus menjadi korban pengkhianatan muridnya. Tradisi yang dilakukan pada hari itu adalah ritual cium tuan di kapal terpilih. Semua orang ikut serta dalam ritual ini, warga lokal juga mancanegara. Keheningan menyelimuti kota di hari yang dinamakan Perkabungan Suci. Puncak perayaan Semana Santa adalah Jumat Agung, saat seluruh peziarah berkumpul untuk bersama-sama mengarak patung Tuan Ma serta Tuan Meninu. Prosesi Jumat Agung merupakan devosi tradisional berabad-abad, dengan pengaruh budaya Portugis yang sangat kuat. Devosi yang banyak digemari masyarakat dan peziarah itu tak berlangsung di tanah daratan. Prosesi mengantar Tuan Meninu atau patung suci Kanak Yesus sebagai pelindung kota Rowido dilakukan melalui laut dan dikenal sebagai prosesi laut. Dalam prosesi laut, puluhan kapal dari dermaga Larantuka menjemput perahu yang ditumpangi relik suci tersebut. Perarakan ini terasa sangat atraktif namun tetap khusyuk. Ratusan kapal dan perahu dengan penumpang melimpah saling beriringan untuk mengantar. Baik kapal maupun perahu, semuanya harus berjalan di belakang perahu kecil yang mengangkut Tuan Meninu dengan jarak tertentu agar gelombang tidak mengombang-ambingkan perahu kecil itu. Perahu Tuan Meninu menyusur pinggir pantai dan disambut hangat penduduk setempat yang tumpah ruah menyaksikan parade, mulai dari jalanan kota hingga pinggir pantai. Kolosal,
adalah kata yang paling menggambarkan ritual keagamaan setahun sekali ini. Saat matahari terbenam, keheningan semakin menyelimuti Larantuka. Bukan berarti proses telah selesai. Para peziarah kembali berkumpul di jalan-jalan Larantuka yang telah berhias nyala lilin. Berbagai perbedaan hilang. Semua berbaur bersatu padu di tengah suasana syahdu dan khusyuk yang menggetarkan jiwa. Malam itu Larantuka berubah menjadi Nagi Renya yang sesungguhnya. Liturgi yang padat dan khusyuk berdampingan dengan tradisi devosi yang sudah berjalan sekitar 500 tahun. Banyak hal saling bersinggungan antara budaya Portugis, tradisi lokal dan iman Katolik. Ketiganya berpadu dalam kesatuan utuh mendarah daging dalam kehidupan masyarakat setempat. Ritual yang diwariskan secara turun-temurun memunculkan keunikan yang tidak ditemukan di daerah lain. Perayaan Pekan Suci Semana Santa, pesona wisata rohani yang memikat, memiliki nilai tersendiri bagi umat Kristiani sebagai perwujudan ketaatan religi hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Nagi Renya memang punya pesona yang tak biasa. Nagi itu bernama Larantuka.